dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dalam mata kuliah Seminar Penelitian Akuntansi. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama Sukaryati, NIM 19220007. Yang kedua saya sendiri Nur Arifah, NIM 19220008. Yang ketiga Nur Istiani, NIM 19220057. Dan yang terakhir Diah Nur Windasari, NIM 19220066. Dalam pembahasan kali ini kita akan membahas beberapa poin. Yang pertama judul penelitian, yang kedua latar belakang penelitian, yang ketiga tujuan penelitian, yang keempat metodologi penelitian, yang kelima variabel penelitian, yang keenam hipotesis, yang ketujuh hasil penelitian, yang kedelapan kesimpulan, yang kesembilan kelemahan penelitian, dan yang terakhir rencana penelitian kelompok. Untuk yang pertama yaitu judul penelitian. Penelitian ini berjudul Pengaruh Kompensasi Finansial, Kepuasan Kerja, dan Budaya Organisasi terhadap Kinerja Karyawan PT Kereta Api Indonesia Persero Daup 6 Yogyakarta pada saat transformasi organisasi era Ignatius Jonan. Penelitian ini dilakukan oleh Siti Rohmah Ika, Arista Prisasanti, Kusmaryati Dwi Rahayu. Yang selanjutnya yaitu latar belakang penelitian. Keberhasilan Ignatius Jonan dengan segala pencapaiannya dalam memimpin KAI telah diakui oleh banyak pihak melalui apresiasi dan penghargaan. Perubahan baik internal maupun eksternal telah banyak dilakukan. Perubahan internal KAI yang antara lain adalah perubahan budaya organisasi dan penyesuaian kompensasi serta berdampak pada kepuasan karyawan KAI. Ketiga faktor tersebut merupakan faktor yang mendukung kinerja karyawan. 3. Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi, kepuasan kerja, dan kompensasi finansial terhadap kinerja karyawan PT KAI Persero Daup 6 Yogyakarta pada saat transformasi organisasi era Ignatius Jonan. 4. Metodologi penelitian. Sampel penelitian ini yaitu 90 karyawan PT KAI Daup 6 Yogyakarta yang mengalami masa transformasi organisasi, yaitu karyawan angkatan 2010 ke bawah yang mengalami masa transisi kepemimpinan Jonan di KAI. Metode pengambilan sampel yaitu menggunakan simple random sampling. 5. Variabel penelitian. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu 1. Kompensasi finansial. Kompensasi merupakan sesuatu yang diterima karyawan sebagai pengganti kontribusi jasa mereka pada perusahaan. 2. Kepuasan kerja. Kepuasan merupakan evaluasi yang menggambarkan seseorang atas perasaan sikapnya, senang atau tidak senang, puas atau tidak puas dalam bekerja. 3. Budaya organisasi. Menurut Robin dan Judge tahun 2008, budaya organisasi yang kuat diperlukan untuk meningkatkan kepuasan kerja dan kinerja karyawan yang pada akhirnya akan berpengaruh pula pada kinerja organisasi secara keseluruhan. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu kinerja karyawan. 6. Hipotesis penelitian. Hipotesis dari penelitian ini yaitu hipotesis 1. Kompensasi finansial berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Hipotesis 2. Kepuasan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Hipotesis 3. Budaya organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. 7. Hasil penelitian. Bagaimana hasil dari penelitian yang telah dilakukan? Hasil penelitian tersebut terdiri dari yang pertama ada statistik deskriptif. Pada faktor budaya organisasi, terlihat bahwa nilai indeks tertinggi perusahaan memberikan sanksi tegas kepada karyawan yang melakukan pelanggaran dengan nilai sebesar 4,43. Pada variabel kompensasi finansial, dengan nilai rata-rata sebesar 4,25, hal ini menunjukkan bahwa karyawan memberikan persepsi yang baik terhadap kompensasi finansial yang diberikan oleh perusahaan. Pada variabel kepuasan kerja dengan nilai rata-rata jawaban sebesar 4,23, hal ini menunjukkan bahwa karyawan memberikan persepsi yang baik terhadap kepuasan kerja. Pada variabel kinerja karyawan dengan nilai rata-rata jawaban sebesar 4,24, hal ini menunjukkan bahwa karyawan memberikan persepsi yang baik terhadap kinerja.
Untuk slide selanjutnya ada uji validitas dan reliabilitas instrumen. Pada tabel 2 menunjukkan bahwa nilai R hitung setiap indikator semua variabel lebih besar dari nilai R tabel. Dengan demikian, indikator atau kuesioner yang digunakan dalam variabel penelitian dinyatakan valid untuk dapat digunakan sebagai alat ukur variabel. Untuk slide selanjutnya yaitu pada tabel 3 yang menampilkan hasil uji reliabilitas, nilai Conbatch alpha semua variabel lebih besar dari 0,60 sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator atau kuesioner yang digunakan variabel budaya organisasi, kompensasi finansial, kepuasan kerja, dan kinerja karyawan itu dapat dinyatakan handal atau dapat dipercaya sebagai alat ukur variabel. Untuk slide selanjutnya ada hasil uji hipotesis. Pada tabel 4 menunjukkan hasil uji regresi linear berganda. Nilai sig variabel kepuasan kerja dan budaya organisasi masing-masing sebesar 0,000 dan 0,007. Nilai tersebut lebih rendah dari signifikansi 1%. Hal ini berarti kepuasan kerja dan budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Nilai B pada variabel tersebut adalah positif. Berarti kepuasan kerja dan budaya organisasi mempunyai hubungan arah dengan searah. Nilai sig pada variabel kompensasi finansial lebih besar dari signifikansi 5%. Hal ini berarti kompensasi finansial tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Nilai sig pada uji F sebesar 0,000. Hal ini berarti secara bersama-sama kepuasan kerja, kompensasi finansial, dan budaya organisasi itu berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya, pada angka R kuadrat atau R square itu sebesar 0,364 atau 36,4%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 36,4%, sedangkan sisanya 63,6% dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian. Yang keempat yaitu uji asumsi klasik. Nilai signifikansi pada uji Kolmogorov-Smirnov nilai unstandardized residual sebesar 0,745 di atas 0,05. Hal ini berarti model regresi terdistribusi normal. Nilai VIF semua variabel di bawah 10 dan nilai toleran semua variabel juga di bawah atas 0,1 sehingga model regresi bebas multikolinearitas. Pada output scatter plots, regresi titik-titik tidak membentuk pola yang jelas dan menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada model regresi tidak terjadi masalah heterokardastisitas. Kesimpulan, untuk kesimpulan yang pertama yaitu kepuasan kerja dan budaya kerja berpengaruh positif terhadap kinerja. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi kepuasan kerja karyawan dan semakin bagus budaya organisasi, maka semakin tinggi pula tingkat kinerja karyawan. Kesimpulan kedua yaitu kompensasi finansial tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan di PT KAI Daup 6 Yogyakarta pada masa transformasi organisasi era Ignatius Jonan. Untuk kelemahan dari penelitian ini yaitu koefisien determinasi yang masih berada dalam kisaran angka 30% mengindikasikan bahwa banyak variabel yang mungkin berpengaruh dalam kinerja tapi belum dimasukkan dalam model penelitian. Selanjutnya yaitu rencana penelitian dari kelompok kami. Penelitian selanjutnya yaitu kami akan lakukan dengan merubah sampel penelitian di mana sampel penelitian ini diambil dari perguruan tinggi X di Yogyakarta. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurangnya kami mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.